Di dalam kehidupan rumah tangga saya itu kan pasang surut ya, ada suka, ada duka, tetapi ketika kita berjalan bersama Tuhan, kasih setianya Tuhan, ya semua akan berjalan dengan indah, ya kan? Cuma kalau suruh dipaparkan, tadi Brother Gideon bilang, apa sih dukanya, apa sih sukanya, ya kan? Kalau dukanya itu ya banyak ya, kesedihan ya, proses hidup yang menyakitkan, yang dulu proses kita mengenal Tuhan itu banyak orang yang di luar sana berpikir ikut Tuhan tuh enak, ya kan? Iya, terima berkatnya gitu kan. Tapi kalau saya pribadi ikut Tuhan itu kita harus mau bayar harga ya, jadi pikul kesetnya salib gitu ya. Ya, pikul salib, jadi kesetnya Tuhan itu aduh kayaknya sulit gitu kalau secara manusia ya, Brother Gideon. Terus melihat masa lalu saya itu ya dukanya itu sangat menyakitkan. Ketika kami berdua belum sama-sama bertobat, rumah tangga kami kalau di luar sana seperti casing handphone ya. Kalau casing handphone terkadang kalau kita pasang yang baru kelihatannya kayak handphone terbaru ya, padahal mesinnya itu masih lama ya kan. Saya suka begitu, Ibu. Ya itu kadang rumah tangga saya dulu kelihatan di luar baik-baik saja gitu kan. Kalau menurut saya kayak panggung sandiwara, kayak lagu panggung sandiwara, Nika Ardila ya, Nika Ardila. Terus ada lagi hidup yang dipaksakan dengan kekuatan kita sendiri. Itu yang terkadang sangat menyakitkan itu. Itu dukanya ya, Brother Gideon. Nah, ketika kami berdua menjalani itu proses tahun demi tahun, dari 7 tahun ya, dari 2006 saya mengenal Tuhan. 7 tahun itu sangat membuat hidup saya tidak terarah. Saya hidup sendiri dan mungkin tadi saya katakan, saya orang dari keluarga dari ini ya, seberang ya, Muslim. Saya mengenal Tuhan. Awalnya keluarga tidak berontak ya, tidak setuju, tetapi saya harus jalani itu, saya harus pikul salib gitu kan. Nah 7 tahun itu saya berjuang hanya sendiri. Saya tidak meminta dikasihani manusia ya, tapi saya minta pertolongan dari Tuhan. Enggak gampang. Ada ketika hati lagi benar-benar berontak, ada satu kejadian hampir 2-3 kali saya pengen rasanya hilang dari dunia. Kasarnya hidup ini ya, Bu ya. Bunuh diri ya, itu waktu belum bertobat ya. Waktu belum bertobat saya berusaha itu, tetapi Tuhan tidak izinkan itu gitu loh. Nah itu saya sangat bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Ketika Tuhan sudah mau kita lari atau sembunyi dimanapun, kita pasti akan Tuhan tangkap gitu. Kalau belum waktunya Tuhan, kita dipanggil Tuhan, pasti apapun yang kita lakukan juga sia-sia ya kan. Kasarnya lu mau minum baygon kayak gimana, kalau Tuhan belum izinkan ya ya lu harus masih tetap karena Tuhan punya rencana gitu ya, Bu ya. Baik. Nah proses demi proses saya jalani bersama suami, nggak gampang, tapi saya percaya sampai detik ini saya berdiri dengan suami saya ada di hotline, saya bisa bergandengan tangan melayani Tuhan, bahkan kami buka pengembalaan di CWCC ini semua karena kemurahan hati Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita. Ya itu dia proses ya. Jangan lihat sekarangnya, tapi lihat prosesnya. Nah prosesnya itu karena apa? Karena saya punya iman. Nah ini dia iman saya yang tetap teguh kepada Tuhan. Kalau saya tidak mempunyai iman yang kuat di dalam Tuhan, ya mungkin saya akan kembali lagi ke kehidupan saya yang dulu gitu, Brother. Pasti ada proses di mana Ibu juga mengalami yang namanya tawar hati ya, seperti yang tadi Pak Pastor Philip juga bilang ya. Itu menghadapinya itu gimana, Bu? Menghadapinya itu ya tetap kita harus ke Tuhan dulu ya. Kita harus ke Tuhan. Dan suami lagi belajar untuk kita sepakat ya. Nah itu yang ini saya mau katakan kepada pendengar hotline ya. Ketika kita sepakat dengan suami, itu berkat pasti ada. Luar biasa. 1-2 orang
berkumpul ya Bu ya. Sepakat. Iya, sepakat dulu dengan suami ya. Karena ketika kita sudah sepakat, itu pasti berkat itu ya saya alami sampai muntah-muntah. Saya itu mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Wow, luar biasa, mujizat Tuhan. Iya. Ya kalau papa saya, mama saya mendengar ini, mereka pasti akan tahu. Mereka sudah menerima saya. Luar biasa. Mereka malah terheran-heran, oh ternyata ya kasih Tuhan itu sungguh beda gitu kan. Yes. Itu yang dialami mereka gitu kan, karena mereka sudah memperlakukan kita seperti apa, tapi kita tidak pernah untuk membalas perlakuan mereka, tetapi kita memberikan kasih kepada mereka.